Halo Sobat Kalbemet, hampir setiap hari kita masak dan makan dengan cara yang sama, pakai alat masak yang sama, tanpa pernah benar-benar mencari tahu. Sebenarnya, alat masak yang digunakan selama ini apakah aman untuk kesehatan tubuh kita? Yuk jujur, siapa di sini yang masih pakai wajan anti lengket yang sudah mulai mengelupas? Atau memanaskan makanan di microwave sambil mikir, apakah ini benar aman? Dan air fryer yang lagi hits banget, apakah memang benar lebih sehat dari goreng biasa? Atau hanya gimmick jualan biar kita ngerasa nggak berdosa waktu makan gorengan? Kalau kita sayang sama diri sendiri dan keluarga, tapi masih sering bingung soal cara menggunakan alat masak yang benar, jangan skip video ini ya. Bisa jadi kebiasaan kecil di dapur yang kita anggap sepele, justru diam-diam memengaruhi kesehatan selama ini. Tonton sampai selesai karena setelah ini cara pandang kita terhadap wajan anti lengket, microwave, dan air fryer bisa berubah. Siap? Simak beberapa fakta ini. Menggunakan wajan anti lengket berbahaya bagi kesehatan. Faktanya, wajan anti lengket modern pada dasarnya aman. Masalah kesehatan muncul jika permukaannya tergores atau rusak akibat pemanasan yang terlalu tinggi. Saat ini, lapisan wajan anti lengket modern telah menggunakan politetrafluoroetilen yang lebih tahan panas dan gores dan tidak mengandung perfluorooctanic acid yang saat ini tidak digunakan lagi karena berbahaya. Namun demikian, jika lapisan anti lengketnya rusak, partikelnya bisa tercampur ke makanan dan bisa berbahaya bagi kesehatan. Tips sehat saat menggunakan wajan anti lengket. Hindari penggunaan api besar dan jangan memanaskan wajan anti lengket dalam keadaan kosong karena dapat merusak lapisan dan menghasilkan asap beracun. Gunakan spatula kayu atau silikon. Hindari mencuci dengan sabut kawat. Ganti wajan anti lengket jika sudah tergores parah. Memanaskan atau memasak makanan dengan microwave berbahaya. Microwave bekerja dengan gelombang mikro yang menggetarkan molekul air sehingga menghasilkan panas. Gelombang ini tidak membuat makanan menjadi radioaktif sehingga penggunaan microwave relatif aman dalam pengolahan atau pemanasan makanan. Faktanya, bahaya dari penggunaan microwave muncul dari penggunaan wadah plastik yang tidak aman untuk microwave. Plastik tertentu bisa melepaskan bahan kimia berbahaya seperti bisphenol A atau ftalat saat dipanaskan dan dapat larut ke dalam makanan karena panas. Dampaknya dapat mengganggu kerja atau produksi hormon, meningkatkan risiko gangguan reproduksi, gangguan perkembangan anak, serta beberapa jenis kanker seperti payudara, prostat, dan usus besar. Tips sehat saat menggunakan microwave. Gunakan wadah kaca atau keramik atau plastik berlabel microwave safe. Namun, meskipun ada label microwave safe, tetap disarankan memakai wadah kaca atau keramik karena panas bisa merusak plastik dan melepaskan mikroplastik yang berbahaya. Hindari menggunakan wadah sekali pakai termasuk wadah plastik tergores atau styrofoam atau logam. Menambahkan sedikit air ke dalam makanan dapat membantu mempertahankan kandungan vitamin dan mineral lebih banyak. Memasak dengan air fryer lebih sehat. Air fryer memang bisa mengurangi penggunaan minyak. Hal ini bisa membantu mengurangi kalori dan lemak dalam makanan. Namun, faktanya, penggunaan air fryer tidak akan mengubah makanan yang masuk kategori makanan tidak sehat menjadi makanan sehat saat dimasak menggunakan alat ini. Contohnya, apabila kita memasak jenis makanan olahan yang tinggi lemak, garam, gula, dan rendah serat dengan air fryer, makanan ini tetaplah akan masuk kategori makanan tidak sehat. Selain itu, perlu diperhatikan karena air fryer juga bisa menghasilkan zat karsinogenik seperti akrilamida pada makanan yang digoreng terlalu lama atau pada suhu terlalu tinggi. Tips sehat saat menggunakan air fryer. Masak sesuai suhu dan durasi, sesuai dengan jenis makanan untuk meminimalkan pembentukan akrilamida. Jenis makanan, ukuran, bentuk, serta kandungan lemak dan air akan memengaruhi hal ini. Masak makanan sehat dan segar, hindari makanan olahan. Jangan penuhi keranjang air fryer, beri ruang agar udara panas menyebar merata. Nah, itu dia tadi bongkar tuntas serba-serbi dapur yang sering bikin kita bertanya-tanya. Gimana? Udah nggak penasaran lagi kan? Intinya, semua alat dan bahan itu punya manfaatnya masing-masing, asalkan kita tahu cara pakai yang benar dan bijak. Nggak ada yang sepenuhnya jahat atau sepenuhnya baik. Semua tergantung bagaimana kita mengelolanya. Semoga setelah nonton video ini, Anda jadi lebih tenang dan percaya diri saat berkreasi di dapur tanpa perlu khawatir lagi soal mitos-mitos yang beredar. Ingat,
Kesehatan itu berawal dari piring makan kita, dan piring makan itu berawal dari dapur kita sendiri. Jadi, yuk jadi koki yang cerdas dan sehat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan tips-tips menarik lainnya. Sampai jumpa di video Kalbemet berikutnya. Tetap sehat dan semangat. Salam Kalbemet!